Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifdatul Cahyaningrum, NPM 193200033 kelas 3A dengan dosen pengampu Ibu Atik Nurwahyuni, MPD, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kelas. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas merupakan kegiatan setiap yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dapat berjalan secara efektif sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan membentuk perilaku berbudaya. Apa sajakah fungsi manajemen kelas? Pertama, fungsi perencanaan kelas. Perencanaan atau planning membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi, merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji sumber daya dan kode yang tepat. Yang kedua, fungsi pengorganisasian kelas meliputi A. Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Merencanakan dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan. C. Menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu bertanggung jawab tugas dan fungsi tertentu. D. Mendelegasi wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Yang ketiga, penggerakan. Fungsi ini berperan untuk menggerakkan orang-orang untuk bekerja secara sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, fungsi pengendalian kelas. Pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Fungsi ini tujuan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan rencana atau justru menghalangi tercapainya tujuan. Siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas? Pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar, membantu guru secara individual dan secara kelompok dalam memecahkan masalah pengajar, mengkoordinasi seluruh usaha pengajar menjadi perilaku edukatif yang terintegrasi baik, memberikan bimbingan dan pengarahan pada guru, staf, dan para siswa serta memberikan dorongan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, guru dan siswa. Sebagai fasilitator, guru berinteraksi dengan siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sedangkan siswa menerima, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu yang telah diterima sehingga akan mewujudkan tercapainya fungsi manajemen kelas. Permasalahan apa sajakah yang timbul dalam manajemen kelas? Yang pertama, masalah individual. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu attention-giving behaviors, pola perilaku mencari perhatian. Yang kedua, power-taking behaviors, pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Revenge-seeking behaviors, pola perilaku menunjukkan balas dendam. Helplessness, peragaan ketidakmampuan. Yang kedua, ada masalah kelompok. Ada 7 masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Yang kedua, kesulitan mengikuti peraturan kelompok, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang ketiga, penerimaan kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Yang keempat, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Yang kelima, kurangnya semangat, tidak mau bekerja dan tingkah laku agresif atau protes. Yang keenam, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, behaviors modification approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam manajemen kelas dilakukan melalui untuk pembinaan perilaku positif dan untuk pembinaan perilaku negatif. Yang kedua, humanistic approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik, guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Yang ketiga, group process approach. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Yang keempat, pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas ini sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin. Yang kelima, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan belajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Sehingga bila kebebasan ini dihalangi dapat menghambat perkembangan peserta didik. Berbagai bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas ini banyak menyerahkan segala inisiatif dan tindakan pada diri peserta didik. Yang keenam, pendekatan membiarkan dan memberikan kebebasan. Pengajar memandang peserta didik telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pegangan pengajar dalam pengelolaan kelas.